dalam sejarah beberapa sistem pemerintahan yang sudah diterapkan. Di antaranya adalah sistem monarki. Sistem monarki ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana penguasa itu tampil secara turun-temurun tanpa ada pemilihan. Sistem lain adalah sistem teokrasi, sebuah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemimpin itu ditunjuk langsung atau merupakan wakil dari Tuhan. Ini artinya bahwa negara ini adalah sesuatu yang sakral. Ada sebuah kaidah yang mengatakan as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Islam dalam hal-hal yang menyangkut tujuan itu harga mati. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang menyangkut teknis operasional, menyangkut sarana, Islam itu sangat fleksibel, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, maka tentang negara, Islam memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya bagi kaum muslimin untuk memikirkan tentang bentuk-bentuk negara. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita berbicara tentang politik ini, bahwa politik itu merupakan bagian daripada fikih muamalah, fikih sosial. Fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berbeda dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya fikih ibadat. Misalnya di antara prinsip fikih muamalah termasuk di dalamnya politik yang mengatakan bina'uhu alal ilali wal masalih, bahwa persoalan fikih muamalat, persoalan fikih politik termasuk di dalamnya dibangun atas prinsip ilat-ilat dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan. Salah satu kaidah tentang fikih muamalat mengatakan al-muamalatu tilkun hatta yu'lamal man'u, bahwa persoalan-persoalan muamalat itu sangat longgar, bisa dilakukan sepanjang tidak ditemukan dalil yang melarang. Kaidah yang lebih populer akan tetapi memiliki makna yang sama dengan kaidah tadi mengatakan, ini sangat populer, al-aslu fil muamalati at-tilku, bahwa pada dasarnya dalam hal-hal yang menyangkut muamalat, al-ibahatu adalah boleh. Maaf, al-aslu fil muamalati al-ibah. Ini artinya bahwa untuk menghukumi bahwa sesuatu itu boleh sepanjang itu menyangkut muamalat, tidak perlu mencari dalil-dalil yang membolehkan. Yang penting kita tidak menemukan, meyakini tidak ada dalil yang melarang, itu sudah cukup. Maka sehubungan dengan itu sangat tepat apa yang sering disampaikan banyak orang, yaitu pernyataan Ibnu Aqil atau Ibnu Uqail al-Hambali tentang arti daripada politik atau as-siyasah. Beliau mengatakan as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhahur rasul wa la nazala bihi wahyun. Politik itu adalah segala aktivitas, segala kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh daripada kemafsadatan, meskipun kebijakan itu tidak ditetapkan oleh Nabi dan tidak berdasarkan wahyu. Ini artinya bahwa persoalan politik acuan utamanya adalah maslahah mursalah,
sudah barang tentu di samping masalah mu'tabar ya. Masalah mursalah artinya suatu kemaslahatan atau sesuatu yang menurut akal sehat itu baik, akan tetapi tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mengapresiasi kemaslahatan itu, akan tetapi juga tidak ditemukan dalil yang menafikannya. Itu masalah mursalah. Para hadirin sekalian, oleh karena itu, dua hal itu, yang pertama negara bukan tujuan, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan bahwa negara, politik kenegaraan merupakan bagian daripada fikih muamalat, maka persoalan bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan menyangkut hal itu, nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak banyak ikut serta secara langsung. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip yang kalau prinsip itu diwujudkan, akan terwujudlah apa yang selama ini disebut sebagai negara khilafah atau negara yang baik. Apa prinsip-prinsip itu? Yang pertama adalah al-adalah, keadilan. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga adalah al-musawat, kesetaraan. Yang keempat asyura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial dari rakyat. Ini adalah beberapa prinsip yang tidak hanya penting untuk diterapkan dalam konteks persoalan negara, akan tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai persoalan ya. Dalam berbagai persoalan. Para hadirin sekalian, sudah banyak dalam sejarah beberapa sistem pemerintahan yang sudah diterapkan. Di antaranya adalah sistem monarki. Sistem monarki ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana penguasa itu tampil secara turun-temurun tanpa ada pemilihan. Sistem lain adalah sistem teokrasi, sebuah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemimpin itu ditunjuk langsung atau merupakan wakil dari Tuhan. Ini artinya bahwa negara ini adalah sesuatu yang sakral. Yang ketiga adalah sistem otokrasi, dengan keyakinan bahwa penguasa adalah kebal hukum. Apa yang menjadi kebijakan tidak bisa diganggu-gugat. Sudah barang tentu jika sistem ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, ya kan? Karena tanpa musyawarah, ya. Tanpa musyawarah. Dan sistem teokrasi itu membayangkan bahwa negara ini adalah sakral, bahwa pemimpin itu sakral, padahal sesungguhnya tidak sakral. Salah satu buktinya kita bisa melihat khutbah pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau menyampaikan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku telah dilantik untuk menjadi pemimpinmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Fa in wajadtumuni ala haqqin fa'ayununi. Jikalau ternyata kalian mendapatkan aku berada dalam kebenaran, tolonglah aku ditolong. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Jikalau kalian melihat aku berada dalam ketidakbenaran, tolong aku dibenarkan, diluruskan. Demikian pula Sayyidina Umar dalam khutbahnya beliau mengatakan, man ra'a fiyya wijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Ini artinya bahwa pemimpin dalam pandangan Islam itu tidak sakral. Dengan demikian sistem monarki, sistem teokrasi, dan sistem otokrasi itu tidak Islami. Bagaimana dengan sistem demokrasi?
Pada dasarnya demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip sebagaimana disampaikan di atas itu, yakni al-adalah, al-musawat, al-hurriyah, asyura, kemudian raqabatul ummah. Akan tetapi seringkali dipersoalkan sistem demokrasi ini. Karena pada intinya demokrasi adalah as-siyadatu fi yadi sya'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bulat lonjongnya negara tergantung kemauan rakyat. Pertanyaannya, bagaimana dengan hakimiyatullah, dengan otoritas Tuhan? Apa tidak tabrakan antara kedaulatan rakyat dan otoritas Tuhan? Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyangkut tentang halal haram, ya kan? Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan sistem demokrasi. Apakah ini halal atau ini haram kan tak bisa di voting. Persoalan halal dan haram itu mutlak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala.